Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama menjelaskan pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, serta yang ketiga menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah anak-anak, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu mobilitas sosial. Namun sebelum kita membahas mobilitas sosial, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Bagus, Ibu yakin kalian pasti masih mengingatnya ya. Dan Ibu coba mengingatkan kembali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, serta antar kelompok dan kelompok. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu struktur sosial masyarakat atau dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Seorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok dari satu kedudukan sosial yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, sedangkan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal ke atas itu adalah mobilitas sosial yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus rendah ke status yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Kita lihat contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Seorang guru kelas karena prestasinya yang bagus, maka dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Dan kedudukan sosial guru tersebut tentu telah meningkat dan mengalami mobilitas vertikal ke atas. Dan contoh lain adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Karena prestasi kerja karyawan tersebut, maka dia diangkat menjadi seorang direktur. Dan karyawan tersebut juga mengalami perubahan status sosial menjadi vertikal ke atas. Dan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah seorang karyawan karena kinerjanya buruk atau dia melakukan korupsi, maka dia dipecat dari pekerjaannya atau diturunkan jabatannya. Dengan demikian karyawan tersebut mengalami perubahan mobilitas atau perubahan status sosial menjadi vertikal ke bawah. Dan contoh yang kedua adalah seorang karyawan akibat dampak COVID pada perusahaannya, maka karyawan tersebut dirumahkan untuk sementara dari pekerjaannya. Dan kedudukan si karyawan tersebut tentu mengalami perubahan status menjadi vertikal ke bawah. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, seorang kepala sekolah dari SMP 23
ditugaskan atau pindah ke SMP 43, tetapi tetap menduduki sebagai kepala sekolah. Maka kepala sekolah tersebut tidak mengalami perpindahan status karena perpindahannya tetap sebagai kepala sekolah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Hal inilah yang dikatakan mobilitas sosial horizontal. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial adalah yang pertama, faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan yang lebih baik dan kemudahan seseorang untuk memperoleh status yang lebih tinggi. Bapak Presiden kita berhasil mencapai status sosial yang lebih tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang lebih tinggi. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden, karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja itu sendiri. Yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, keberhasilan dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masing-masing individu. Kita lihat contoh berikut. Dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Tetapi hanya satu yang diterima, yaitu individu yang memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Dan faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak satu manusia pun yang dapat memilih statusnya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kita lihat contoh pada slide ini. Seorang bocah pemulung yang berhasil mendapatkan beasiswa. Hal ini adalah sebuah contoh untuk menjadi motivasi kamu bahwa apapun status sosialmu tidak akan menghalangimu untuk mencapai status sosial yang lebih baik dengan kerja keras untuk mencari kedudukan yang lebih baik. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah memperoleh modal pendidikan dan kesempatan lainnya. Yang kelima adalah faktor politik. Keadaan negara yang tidak baik akan mempengaruhi mobilitas sosial manusia. Masyarakat yang hidup di negara aman dan damai tentu akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial dibanding dengan masyarakat yang hidup di negara yang sedang mengalami peperangan. Negara yang sedang mengalami peperangan akan membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomiannya. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kita masuk pada faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mencapai status sosial yang lebih baik akan sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah
berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik dan akan dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap keturunan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah orang Eropa. Hal ini akan mempersulit mobilitas masyarakat Indonesia. Setelah mendengar penjelasan, mari kerjakan latihan tugas berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan dengan disertai contoh mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang kedua, untuk mendapatkan jabatan politik tertentu, tentu terdapat persaingan yang dapat memunculkan konflik sosial. Apa cara kalian untuk meminimalisir interaksi sosial tersebut? Dan yang ketiga, mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial? Keempat, mengapa faktor individu menjadi salah satu pendorong mobilitas sosial? Dan yang kelima, apakah selamanya kemiskinan menjadi penghambat mobilitas sosial vertikal ke atas? Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini. Berikutnya kita akan membahas saluran-saluran mobilitas dan dampak mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu pesan Ibu untuk menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih.